Di sebuah desa di lereng gunung yang dikelilingi banyak pepohonan. Terdapat sebuah pohon dengan daun warna coklat di tengah-tengah pohon dengan daun warna hijau. Pohon itu dikenal sebagai pohon angker. Namun 3 anak perempuan ini malah senang bermain di sana, karena suasana sepi dan tidak ada yang mengganggu. Mereka senang bermain petak umpet, di mana pohon itu menjadi pusat permainan. Siti sering kalah dalam permainan ini. Teman-temannya sangat pandai bersembunyi, sehingga Siti selalu kesulitan saat mencarinya. Itulah yang menjadi penyebab Siti selalu kalah. Dan teman-temannya selalu menjadikan Siti bahan tertawaan. Siti hanya bisa berjalan dengan menundukkan kepala. Kedua temannya semakin bersemangat untuk membulinya. Hingga suatu sore, terjadi perubahan yang sulit dipercaya. Siti dengan mudah menemukan tempat persembunyian kedua temannya. Mereka menuduh kalau Siti bermain curang dengan mengintip saat mereka bersembunyi. Mereka terus melontarkan kata-kata tuduhan yang semakin kasar. Siti berusaha menjelaskan bahwa dia menutup matanya dan tidak mengintip. Siti hanya mendengar suara berbisik yang mengarahkan ke tempat persembunyian mereka. Kedua teman Siti menganggap Siti menjadi tidak normal, dan mereka pun meninggalkannya. Siti menjadi sedih karena tidak punya teman. Tiba-tiba, sebuah tangan memegang bahunya. Seorang wanita berdiri di depannya, sambil tersenyum. Wanita itu menyapa dengan ramah dan mengatakan bahwa dialah yang berbisik kepada Siti mengenai tempat teman-temannya bersembunyi. Siti pun tertawa senang karena ada yang membantunya. Mereka segera menjadi akrab. Mereka menari bersama hingga tanpa disadari hari telah larut malam. Karena sudah merasa lelah, akhirnya Siti pamit untuk pulang. Wanita itu terus memandang Siti, kemudian tertawa kecil dengan suara yang menakutkan. Ayah dan ibu Siti sudah menunggu di depan rumah, mereka sangat khawatir. Siti berusaha menjelaskan, namun ayah Siti sangat marah, kemudian melarang Siti untuk bermain di pohon itu lagi. Dua teman Siti merasa bersalah karena telah meninggalkan Siti seorang diri. Kini mereka tidak bisa lagi bermain petak umpet bersama. Pohon itu menjadi semakin sepi.
Siti hanya termenung di kamarnya, dia sedih tidak bisa bermain lagi dengan teman barunya. Hingga suatu malam, wanita misterius itu muncul kembali dari balik pohon. Suasana yang hening membuat wanita itu menangis dan terdengar menyayat hati. Siti mendengar dan mengenali suara itu. Itu suara wanita yang bermain dengannya. Setelah mendengar penjelasan Siti, ayahnya merasa mungkin wanita itu perlu bantuan. Dia pun segera ke sana. Dalam kegelapan malam, sampailah ayah Siti di pohon yang kabarnya angker itu. Suara tangisan wanita sudah tidak terdengar lagi. Ayah Siti semakin penasaran dan berusaha melihat dengan teliti di sekitar pohon. Seketika suhu udara menjadi dingin. Bulu kuduk ayah Siti mulai berdiri. Tiba-tiba, dari balik pohon, muncul sosok misterius. Ayah Siti didekat kuat dan segera dibawa ke atas pohon. Waktu terus berjalan, Ibu Siti semakin gelisah karena suaminya tidak kunjung pulang. Ibu Siti memutuskan, jika dalam 10 menit suaminya masih belum pulang, maka dia akan menyusulnya. Kebetulan Pak Lurah melewati rumah Siti dan segera menghampiri karena melihat Ibu Siti yang sedang bingung. Betapa terkejutnya Pak Lurah setelah mendengar cerita Ibu Siti karena pohon itu memang terkenal angker. Segera mereka bergegas bersama-sama menuju ke lokasi pohon itu, namun tidak berjumpa dengan ayah Siti. Pak Lurah dengan hati-hati dan teliti memperhatikan sekeliling pohon. Siti dan ibunya berdiri agak jauh karena takut dan bingung. Pak Lurah memiliki ilmu kebatinan, sehingga dia merasakan adanya aura mistis yang pekat. Segera ia merapal mantra. Ayah Siti kemungkinan telah ditangkap hantu. Seketika muncullah sosok wanita dari balik pohon. Pak Lurah langsung mendesak hantu wanita itu untuk menyerahkan kembali ayah Siti. Hantu wanita itu seketika menjadi marah dan bersiap untuk menyerang Pak Lurah. Pak Lurah segera mengeluarkan ilmu pamungkasnya, muncul api dari tangan. Api itu melesat dengan cepat dan menghantam tubuh hantu wanita itu. Dia roboh terduduk. Pak Lurah bersiap menyerang kembali karena hantu wanita itu masih berdiam diri. Siti dengan spontan mencegah Pak Lurah. Siti meminta Pak Lurah tidak menyiksa hantu wanita itu dan memberi kesempatan dia berbicara. Pak Lurah melihat ketulusan hati Siti, akhirnya dia membatalkan serangannya.
Melihat reaksi Siti, hantu wanita itu segera berdiri dengan perasaan malu. Dia meminta maaf kepada Siti karena telah menipunya untuk mendapat tumbal. Segera dia menurunkan ayah Siti dari atas pohon dan menyerahkan kembali kepada keluarganya. Hantu wanita itu berterima kasih kepada Siti karena telah menyadarkannya. Dia berjanji untuk meninggalkan pohon itu, dan perlahan hantu wanita itu menghilang. Kedua teman Siti meminta maaf atas sikap mereka kepada Siti setelah mendengar kejadian yang menakutkan itu. Suasana di sekitar pohon itu sudah tidak terasa angker lagi, angin sejuk berhembus membawa perasaan yang menyenangkan.